Ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, kalau baik. Ya, di sini bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran renang. Pada pertemuan kemarin, tidak ada. Ada. Ya, makasih, makasih. Ya, ya, saya lanjutkan ya. Ya, pada pertemuan kemarin, saya setelah menjelaskan tentang gaya katak. Apakah ada yang tahu untuk pertemuan kali ini apa materinya? Baik, ya nanti saya jelaskan yaitu tentang materi pertolongan pertama di dalam air. Oh ya, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum ke materi, saya akan melakukan pemanasan terlebih dahulu supaya tidak ada kendala, cedera atau kram saat melakukan pertolongan di dalam air. Mungkin untuk anak-anak bisa mengaktifkan kameranya. Nggak apa-apa Mas Iqbal, diaktifkan aja. Ya ya, nanti setelah pemanasan saya presensi terlebih dahulu. Ya, saya pemanasan terlebih dahulu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. 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 Satu, dua, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Udah ya. Untuk selanjutnya yaitu presensi terlebih dahulu ya sebelum masuk ke materi. Ya, Agita, Aprisya, Bagas, Bagas. Oh iya ya Mas. Iqbal, Lukas, lewatin ya. Nungki,
Rose, Viko, Wahyu. Baik. Ya, berarti hadir semua ya. Ya, selanjutnya saya akan masuk ke materi, yaitu tentang pertolongan pertama dalam air. Ada yang tahu ada berapa pertolongan pertama dalam air? Langkah-langkahnya? Baik, saya jelaskan ya. Baik. Saya jelaskan. Untuk urutan langkah pertolongan itu ada 5. Yang pertama R itu raise. Yang kedua T yaitu throw. Dan yang ketiga R, row. Dan yang keempat G, go. Dan yang kelima T, tow. Penolongan ini tidak harus masuk air. Ya, yang pertama tadi raise. Raise yaitu meraih atau menjangkau dengan atau tanpa alat. Yang dilakukan di darat atau di pinggir kolam. Cara tindakannya yaitu 1. Perpanjang jangkauan dengan alat yang ada di sekitarnya. Yang kedua, bicaralah untuk menenangkannya. Dan yang ketiga, amankan diri. Dan yang keempat, tarik perlahan. Dan yang kelima, yakin korban sudah aman di tempat. Ya, yang selanjutnya itu T, throw. Yaitu dengan cara melempar benda apung yang ada di sekitar penolong. Alasannya posisi korban jauh atau jangkauan tidak sampai. Dengan tali, benda yang akan dilempar ikat dengan tali dan amankan tali ke dermaga atau bagian tubuh penolong. Dan yang ketiga yaitu R, row. Penolong menggunakan alat seperti keno dan boot. Yaitu dengan cara setelah itu menariknya dengan menggunakan metode 1 dan 2. Lalu naikkan korban ke atas boot dan yakinkan dulu bahwa boot stabil. Yang keempat yaitu go. Pilihan akhir karena tidak ada alat yang digunakan untuk memungkinkan bot mendekat. Standarnya dilakukan oleh orang yang terlatih. Cara tindakannya penolong berenang ke korban dengan membawa alat bantu apung untuk korban. Dan yang kelima yaitu T, tow. Digunakan untuk jarak jauh apabila metode 1 dan metode 2 tidak efektif. Dan yang kedua, tidak tersedianya kapal kecil. Dan yang ketiga, korban letih, cedera, tidak sadarkan diri. Gimana anak-anak? Apakah sudah paham untuk langkah-langkah tanpa harus masuk ke dalam air untuk penolongannya? Baik. Untuk sebelum melakukan pertolongannya, ada pun permainannya, yaitu permainan jaga kertasnya. Dengan cara membawa kertas dengan berjalan mundur dan menjaga kertas tidak jatuh di air. Permainan ini dilakukan dengan membentuk kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 siswa. Setiap siswa membawa satu huruf yang disusun berurutan, sehingga dalam satu kelompok tersebut mendapatkan tulisan polo. Kertas dibawa di atas kepala dan diusahakan tidak jatuh di air. Siswa yang membawa huruf pertama diberikan ke siswa belakangnya dengan cara berjalan mundur. Cara ini dilakukan sampai siswa yang mendapatkan huruf terakhir dan menyambung kata polo dan menaruhnya di tempat yang tersedia di pinggir kolam.
Gimana? Apakah sudah jelas? Anak-anak? Gimana Mas, Mbak? Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih. Ya, yang selanjutnya ada pun 6 langkah untuk pertolongan di dalam air. Ini yang masuk air ya. Yang pertama, cari bantuan. Yang kedua, keluarkan korban dari dalam air. Dan yang ketiga, cek pernapasannya. Dan yang keempat, apabila pernapasan tidak ada, maka cek nadinya. Dan yang kelima, jika nadi tidak ada, lakukan CPR. CPR yaitu teknik mengompres dada dan memberi napas buatan untuk seseorang yang detak jantungnya dan pernapasannya berhenti. Dan yang keenam, berikan napas buatan. Gimana? Sudah dimengerti? Apakah ada pertanyaan untuk materi pertemuan kali ini? Ya, silakan Mas Iqbal. Itu menggunakan CPR, Mas. Teknik mengompres, Mas, itu harus dilakukan sesama jenis, tidak boleh lawan jenis, Mas. Tidak. Baik-baik. Ada yang mau ditanyakan lagi? Yang lain? Baik. Kalau belum ada, saya akan memberi tugas untuk pertemuan kali ini ya. Ya, tugasnya yaitu membuat video alat pertolongan pertama di dalam air menggunakan barang bekas minimal 5 menit. Gimana? Apakah sudah jelas? Ya, contohnya ya Mas, bisa seperti menggunakan ban dalam bekas dan juga botol aqua atau botol-botol lainnya Mas. Sekreatif mungkin. Gimana? Ada yang ditanyakan lagi? Ya, kalau tidak ada, sebelum penutupan, alangkah baiknya kita pendinginan terlebih dahulu ya. Ya, seperti ini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah? Sudah, tidak ada yang ditanyakan lagi? Untuk baik-baik. Ya, kalau tidak ada, mungkin saya tutup untuk pertemuan kali ini. Bila banyak kesalahan, Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Terima kasih anak-anak.